Pada masa tahun 1740-an merupakan masa kelam bagi masyarakat keturunan Cina di Indonesia, terutama di Batavia. Keberadaan mereka ditekan oleh pemerintah kolonial VOC di Batavia. VOC mengalami krisis ekonomi karena komoditi gula di Hindia Belanda yang semakin menurun. Karena gula menjadi salah satu ekspor utama Hindia Belanda. Kegusaran VOC kian bertambah dengan melihat semakin banyaknya imigran Tionghoa yang keberadaannya semakin berpengaruh terhadap perekonomian di Jawa. Sentimen VOC terhadap imigran Tionghoa ini kemudian membuat VOC mulai memperketat kebijakan imigrasi terhadap para pendatang dari China. Razia terhadap warga Tionghoa ini mulai marak dilakukan. Mereka yang tidak dapat menunjukkan surat izin secara lengkap akan dideportasi dan dibuang ke Sri Lanka oleh VOC. Puncaknya terjadi pada tanggal 22 Oktober tahun 1740, yaitu peristiwa pembantaian besar-besaran terhadap orang Tionghoa di Batavia. Aksi pembantaian orang-orang Tionghoa tersebut berlangsung tidak kurang dari 13 hari. Atas perintah Gubernur Jenderal Adrian Falkenier, VOC mengerahkan pasukan militer yang lebih besar pada tanggal 9 Oktober tahun 1740. Sejak pagi hari, ratusan serdadu Belanda disebar untuk membersihkan orang-orang Tionghoa di Batavia, baik yang menetap di dalam benteng, maupun yang ada di luar tembok. Aksi keji pun terjadi. Hampir seluruh orang Cina yang ditemukan, tua muda, pria wanita, dihabisi dengan membabi buta. Bahkan, mereka yang sedang dirawat di rumah sakit pun tidak luput dari pembantaian. Pembantaian itu berlangsung setidaknya hingga tanggal 22 Oktober tahun 1740, belum termasuk rangkaian upaya pembersihan setelahnya. Tidak kurang dari 10.000 orang Tionghoa tewas, dan lebih dari 700 rumah warga Tionghoa dijarah dan dibakar oleh pasukan VOC. Warga Tionghoa yang selamat kemudian bersatu dan mempersenjatai diri untuk melakukan perlawanan terhadap VOC. Pemimpin mereka yang terkenal yaitu Kapitan Sepanjang atau Singkeh Tan Supanciang memulai perlawanan. Perlawanan antara pasukan Tionghoa melawan pasukan VOC itu digencarkan dan bergerak hingga pesisir Jawa menuju wilayah Mataram di Jawa Tengah. Perlawanan itu mendapat simpati dari orang Jawa yang sama-sama menaruh kebencian terhadap kesewenang-wenangan VOC. Termasuk dukungan dari Raja Mataram Sunan Pakubuwono II, yang pada Agustus tahun 1741 menyatakan dukungannya demi mengusir VOC dari tanah Jawa. Perang yang digencarkan pasukan gabungan Kerajaan Mataram dan pasukan Tionghoa ini sempat memojokkan VOC hingga benteng pertahanan mereka di Semarang. Sayangnya, koalisi tersebut tidak bertahan lama. Pada akhir Desember tahun 1741, arah angin pertempuran itu berubah menjadikan Pakubuwono II terpaksa memutuskan koalisinya dengan pasukan Tionghoa dan berbalik bekerja sama dengan VOC. Meskipun demikian, pemberontakan tetap tidak mereda karena banyak orang Jawa dan bangsawan Mataram yang tetap berjuang bersama orang Tionghoa melawan VOC, termasuk Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa dan Pangeran Mangkubumi. Mereka merasa kecewa dengan sikap Pakubuwono II yang dianggap sudah ingkar janji terhadap perjuangan melawan VOC. Bahkan, pasukan gabungan Jawa Tionghoa terus mengobarkan perlawanannya. Kali ini tidak hanya terhadap VOC namun juga terhadap Kerajaan Mataram yang telah bersekutu dengan VOC.
Pada Juni tahun 1742 pasukan gabungan Jawa Tionghoa ini mulai melakukan serangan menuju ibu kota Mataram di Kartosura. Mereka berhasil memasuki kota Kartosura dan mengepung benteng istana kerajaan. Dan sejak itulah Keraton Kartosura dikuasai oleh Mas Garendi atau Sunan Kuning. Sunan Pakubuwono II yang sudah terkepung kemudian melarikan diri melalui belakang keraton. Sunan bersama rombongan disertai Kapten Van Hohendorf dan para prajurit VOC yang tersisa, bergerak menuju Ponorogo menyelamatkan diri, untuk menggalang kekuatan dan kembali merebut Keraton Kartosura. Sayangnya, kemenangan Sunan Amangkurat V dan pasukan Jawa Tionghoa tidak berlangsung lama. Pakubuwono bersama VOC segera menyusun kekuatan demi membalaskan kekalahan mereka. VOC juga memanfaatkan pasukan Madura di bawah Cakraningrat IV, yang memiliki dendam pribadi terhadap Mataram untuk menyerbu Keraton Kartasura. Kini, pasukan Jawa Tionghoa di Kartasura harus bertahan dari serangan yang datang dari dua sisi, dari timur oleh pasukan Madura dan dari arah barat Semarang oleh VOC. Pada tanggal 26 November tahun 1742 pasukan gabungan Pakubuwono II, bersama VOC dan Cakraningrat IV berhasil menyerang pertahanan Jawa Tionghoa di Keraton Kartasura, sehingga memaksa Sunan Amangkurat V harus mundur dan keluar dari Keraton Kartosura. Pada Desember tahun 1743 Sunan Amangkurat V menyerahkan diri kepada VOC, setelah sebelumnya terpisah dari para pemimpin pasukannya. Selanjutnya, sisa-sisa perlawanan pasukan Tionghoa Jawa berangsur-angsur berhasil dipadamkan oleh VOC. Setelah berhasil menguasai kembali Keraton Kartasura, Sunan Pakubuwono II memutuskan untuk tidak memperbaiki keraton yang telah hancur tersebut. Bagi kepercayaan masyarakat Jawa, keraton yang telah jatuh ke tangan musuh menjadikannya kehilangan wahyu atau kesakralannya sehingga keraton harus dipindahkan di tempat yang baru. Untuk keperluan tersebut maka diperintahkanlah Tumenggung Honggowangso, Tumenggung Mangkuyuda dan Van Hohendorf untuk mencari lokasi pembangunan keraton yang baru. Akhirnya, dipilihlah sebuah lokasi yang berada di sekitar 20 km ke arah timur dari Keraton Kartasura, tepatnya di Desa Sala. Lokasi tersebut berada tidak jauh dari Sungai Bengawan Solo, sehingga sangat strategis untuk arus perdagangan. Pada tanggal 17 Februari tahun 1745, keraton baru di Desa Sala secara resmi digunakan sebagai pengganti keraton yang lama, kemudian diberi nama Keraton Surakarta Hadiningrat. Dalam bahasa Jawa kata Sura artinya keberanian dan Karta berarti makmur. Nama tersebut membawa harapan agar Surakarta dapat menjadi tempat yang makmur dan melahirkan para pejuang pemberani bagi bangsa dan negara.